Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi dalam acara Majelis Fikih bersama saya Sayyidatul Rahmah yang akan memandu acara selama 60 menit ke depan. Pada episode kali ini kita masih seperti biasa ya, ditemani oleh narasumber kita yaitu Ustadz Nasrullah. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Kita mau sapa dulu nih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tes suaranya dulu nih. Majelis Fikih wadahnya belajar hukum agama. Nah, pada episode sebelumnya kan kita telah membahas tentang apa-apa saja, tentang bersuci, tentang taharah, dan berwudu ya Ustadz ya. Iya. Pada berwudu kita sudah membahas tentang apa saja yang disunatkan dalam wudu, rukun wudu, tata cara wudu, dan apa yang sudah disunatkan dalam wudu. Dan pada episode kali ini kita membahas tentang mandi ya Ustadz ya. Saya ingin membahas tentang mandi. Iya. Nah, pada mandi yang dimaksud di pembahasan kali ini ada apa nih Ustadz? Ya, mandi di sini tentunya bukan sekadar mandi kayak biasa, yalah ada sabun, ada odol, bukan itu. Nah, jadi dimaksud dengan mandi itu sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Nah, ini arti mandi itu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Nah, jadi ada niatnya, bukan sekadar mandi biasa. Ini. Itu. Terus hukum mandi ini apa nih Ustadz? Sebenarnya mandi ini hukumnya beberapa macam. Ada mandi itu yang hukumnya wajib. Nah, seperti orang bersih dari haid, orang keluar mani dan lain-lain, itu mandi yang hukumnya wajib. Kemudian ada juga mandi itu yang hukumnya sunat. Nah, seperti laki-laki mandi hari Jumat karena mau ke masjid, atau mandi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu contoh mandi yang sunat. Kemudian ada juga mandi yang mubah. Mandi yang mubah itu seperti mandi biasa. Nah, mendinginkan awak tuh mandi biasa. Jadi mubah. Arti mubah tuh berdosa kada, pahala kada. Nah, kalau tidak ada niat yang sholihah yang bagus. Nah, kalau ada niat yang bagus kena jadi pahala. Nah, misalnya aku mandi supaya segar awak, nyaman ke masjid. Nah, ini jadi pahala. Kemudian ada lagi hukum mandi itu yang makruh, seperti mandi banyalam bagi orang yang sedang puasa. Itu hukumnya makruh. Ada lagi hukum mandi yang haram, yaitu mandi dengan air cuntanan. Nah, mengambil penol. Itu hukum-hukum mandi. Terus apa aja nih Ustadz penyebab kita diwajibkan untuk mandi nih Ustadz? Jadi tentang mandi wajib ini ada beberapa hal yang membuat seseorang itu wajib mandi. Nah, jadi diantaranya pertama yaitu karena keluar mani sebab bermimpi atau yang lainnya. Nah, misalnya apakah digawi-gawi keluar mani, nah itu wajiblah mandi. Terus ada nggak nih Ustadz batasan umur orang yang keluar mani nih Ustadz? Orang yang keluar mani ini digolongkan ya berhadas besar tadi, yaitu umurnya minimal 9 tahun. Dihitung dengan tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Nah, jadi bila umurnya sudah 9 tahun keluar mani, nah ini digolongkan ia berhadas besar. Nah, boleh kena kurang dari 9 tahun ini bila kurangnya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari kurangnya itu bukan tidak tergolongkan balik, masih keluar mani ini dihitungkan orang yang balik dan ia berhadas besar bila sudah 9 tahun biasanya itu. Terus apa aja nih Ustadz tanda-tanda orang keluar mani itu Ustadz? Tanda-tanda keluar mani ini pertama keluarnya terasa lezat, kemudian keluarnya dengan tercurat, takjub kayak sebenarnya lah. Kemudian tanda-tanda keluar mani itu apabila telah keluar mani biasanya badan menjadi lemah. Nah, kemudian lagi apabila ia basah berbau adonan, dan apabila kering berbau putih telur. Seperti itu menurut penjelasan di dalam kitab tentang tanda-tanda mani tadi. Terus selanjutnya Ustadz, setelah keluar mani karena penyebab mimpi atau yang lainnya itu, apakah ada penyebab yang kita diwajibkan untuk mandi Ustadz? Ya, yaitu karena sebab bersetubuh meskipun tidak keluar mani.
Itu maksudnya gimana tuh Ustaz? Nah, jadi bersetubuh ini kalau bahasa Arabnya jima'. Nah, kalau bahasa Indonesia karena berhubungan dua laki bini. Tapi lebih jelasnya penjelasan ini yaitu ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah ke faraj. Nah, ini maaf ini penjelasannya. Hasyafah itu kalau laki-laki itu helmnya, ya, kepalanya itu ngarannya hasyafah. Nah, bila tenggelam hasyafah tadi masuk ke dalam kemaluan seorang perempuan misalnya nih, jadi hasyafah tadi bila sampai tenggelam tuh meskipun tidak keluar mani, ia berhadas besar. Nah, baik itu tadi hasyafah tadi masuk ke dalam faraj perempuan atau dari belakang misalnya. Nah, baik itu manusia ataupun binatang, bila sampai tenggelam hasyafah tadi, kepalanya tadi atau helmnya tadi, maka ia berhadas besar meskipun kada keluar mani. Hanya mulainya pas anak bangun kada jadi, tapi bila sudah tenggelam hasyafah tadi, wajiblah ia mandi. Sama tadi binatang. Kayak istilah dulu ada candaannya almarhum Juntra Lala, Ojisidin, aku bakame sapi beundur. Nah, ini ialah apabila tenggelam hasyafah tadi, ia berhadas besar. Nah, itu dimaksud dengan jima' tadi, artinya memasukkan hasyafah tadi ke faraj bila sampai tenggelam itu, maka berhadas besarlah si laki-laki dan perempuannya. Atau kepada binatang tadi berhadas besar juga sama. Jadi bersetubuh meskipun tidak keluar mani itu tetap diwajibkan mandi, ya Ustaz ya? Tetap mandi karena sudah tenggelam hasyafahnya tadi sudah masuk. Ya, terus selanjutnya ada apa lagi nih Ustaz? Kemudian yang ketiga yang membuat seseorang itu wajib mandi adalah berhenti dari haid atau nifas. Bila ampe haid atau nifas, maka wajiblah ia mandi. Apa ada tanda-tandanya nih Ustaz ketika haid dan nifas ini telah berhenti? Tanda-tanda bahwasanya haid atau nifas itu telah berhenti. Nah, ambillah kain putih atau sejenis kapas. Ini masukkan ke dalam kemaluan tadi, ke dalam farji. Bila masih ada berwarna abu-abu, apalagi habang, iyalah. Nah, maka itu masih haid atau nifas. Tapi bila sudah berwarna air liur, maka berarti orang ini sudah bersih. Nah, jadi itu aja caranya. Ambil, masukkan ke dalam. Bila ia berwarna abu-abu, apalagi habang tadi, atau misalnya hirang makinnya, nah itu masih haid atau nifas. Bilanya berwarna air liur, berarti sudah sucilah perempuan tadi. Wajiblah ia mandi. Jadi jika sudah berubah warna seperti air liur, kita diwajibkan untuk mandi, iya, Ustaz ya? Berarti sudah suci. Terus setelah berhenti dari haid atau nifas, ada apa lagi nih Ustaz? Kemudian selanjutnya, yang membuat seseorang itu wajib mandi adalah karena beranak. Nah, maksudnya gimana nih Ustaz? Jadi beranak itu, nih misalnya orang nih beranak ada darahnya. Nah, seperti Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, beliau beranak tidak keluar darah nifas. Nah, jadi apakah mandi masih wajib mandi nih? Sedangkan nifasnya kada ada, tetap wajib mandi. Kenapa? Karena beranaknya itulah yang membuat wajib mandi. Karena sebenarnya anak ini adalah mani yang menggumpal menjadi anak, keluar, ya juga tetap wajib mandi. Nah, itu. Jadi misalnya nih, sering terjadi di masyarakat, ada apalagi di kampung-kampung, beranak hari malam. Nah, malam itu juga dimandi bebuhannya, kadinginan sidin kasihan. Nah, apakah memang wajib mandi hari malam itu juga mbah beranak? Nah, sebenarnya wajib beranak ini mandi, artinya bila darahnya kada ada keluar, dimandi langsung, maksudnya mandi bebersih tadi, menghilangkan hadas besar beranak tadi. Nah, tetapi apabila sudah beranak, nifasnya ada, ditunda isukat apa juga. Nah, karena apa? Karena darah nifasnya ada, meskipun mandi tengah malam itu juga yang beranak, hadasnya tetap ada karena nifasnya tadi ada. Nah, kalau nifasnya kada ada, cuman beranak aja, nah tasarasidin nak mandi karena nifasnya kada ada. Nah, jadi boleh aja misalnya beranak tengah malam ditunda ke esok aja mandinya karena kedinginan, kasihan si ibu, boleh aja karena nifasnya ada. Nah, itu. Ya, jadi kita harus menunggu darah nifas itu berhenti ya Ustaz, iya, ya? Darah nifas. Jadi hanya
mandi wajib tadi. Iya. Setelah beranak nih Ustadz, apa ada penyebab lain yang mewajibkan kita mandi Ustadz? Yang kelima yaitu mati yang bukan mati syahid. Nah, jadi wajib mandi. Berarti orang yang mati syahid itu tidak boleh mandi atau bagaimana ini Ustadz? Nah, kalau orang mati syahid itu tidak usah dimandikan. Nah, ini maksud mati syahid di sini mati syahid orang yang perang membela agama. Nah, jadi ia perang, badannya banyak darah. Nah, orang yang seperti ini wafat, yang meninggal dunia dalam perang membela Islam tadi, ia tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, biar aja bajunya tadi yang dikuburkan langsung, dan tidak usah disolatkan, langsung saja dikuburkan. Nah, karena nih darahnya tadi dan pakaiannya ketika ia meninggal dunia di saat perang membela agama Allah tadi, ini jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala bahwasanya ia nih perang membela agama Allah, ini darahnya, ini pakaiannya. Jadi kada usah dimandii, kada usah dikafani, kada usah disembahyangkan. Mengapa tidak usah disembahyangkan? Karena tidak sah menyembahyangkan orang yang ada najis. Dan syarat sah menyembahyangkan mayit, si mayit pun sudah dimandikan. Kalau mayitnya kada mandi, sedangkan ia bernajis, tidak usahlah disembahyangkan. Nah, oleh karena itu, jadi orang yang mati syahid membela agama Allah Ta'ala, meninggal dunia ketika itu, langsung saja dikuburkan, lengkap dengan baju-bajunya, kada usah diganti dengan kain kafan. Nah, itu. Terus orang yang mati syahid ini, apakah jika langsung dikuburkan itu termasuk suci Ustadz? Memang ia masih bernajis tadi, tetapi itulah keistimewaannya di hadapan Allah. Kenapa? Ia jadi ini darahku ini, misalnya mati syahid tadi, ini darah ini, ya Allah, bekas membela agamamu. Bahkan ini mati syahid ini dapat derajat yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Jadi masalah kada dimandikan, kada disembahyangkan tadi, nah itu kada jadi masalah. Bahkan ini satu keistimewaan untuk orang yang mati syahid. Tapi itu tadi untuk orang yang mati syahid masalah membela agama. Adapun juga mati syahid bagi orang yang misalnya nih mati lamas, nah ini kada usah, ini kayak biasa aja. Ya, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Nah, kalau syahid dunia misalnya kan ya tadi mempertahankan harta kita. Nah, jadi tidak dirampok orang. Nah, lalu kita mati syahid. Nah, syahid dunia ini. Adapun syahid akhirat misalnya lagi seperti kita nuntut ilmu. Nah, tiap minggu nuntut ilmu. Wafat kita meninggal dunia, mati syahid tapi syahid akhirat. Ini tetap seperti biasa. Nah, khusus untuk orang yang membela agama Allah tadi, tidak usah dimandikan, dikafani dan sembahyangkan, langsung saja dikuburkan. Gitu. Oke, baik Ustadz, kita jeda dulu sebentar ya Ustadz. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda ini. Iya. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.